Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dan menguasai segala akal, hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan juga Bapak dan Ibu, Napo Sebulung remaja, dan seluruh anak-anak kami sekolah minggu yang juga merayakan ibadah hari turunnya Rohul Kudus pada saat ini. Kami menyampaikan selamat beribadah, selamat hari turunnya Rohul Kudus untuk kita semua. Horas, marilah kita terima firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 63 yang dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Begini firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangan kanannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengar sebuah ilustrasi tentang satu keluarga yang seharinya sebagai petani, namun mereka memelihara satu pasang merpati. Pada suatu ketika, merpatinya tidak mau masuk pada kotak yang telah disediakan oleh tuannya. Mereka selalu memperhatikan, mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh, merpatinya tidak mau masuk pada kandangnya. Mereka ingin tahu, kenapa tidak mau merpatinya masuk pada kandangnya. Sehingga si bapak mengambil tangga dan melihat, dia sangat terkejut karena seekor ular besar telah menguasai kandang daripada merpati itu. Tentu merpati tidak akan pernah mau tidur bersama dengan ular. Merpati tidak akan pernah satu rumah, satu tempat dengan ular. Sehingga merpati takut dan tidak mau masuk. Dia hanya
penonton karena kotaknya sudah dikuasai oleh ular. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, si penulis ilustrasi mengaplikasikan bahwa kotak merpati itu adalah gambaran daripada kehidupan manusia. Di mana merpati itu adalah menggambarkan Roh Kudus, Roh Tuhan, dan ular menggambarkan iblis atau roh iblis. Kita tahu sejak manusia diciptakan oleh Tuhan bahwa Allah menghembuskan, memberi napas kehidupan sehingga manusia itu hidup dan memiliki roh. Rencana daripada Allah menginginkan bahwa manusia itu menjadi tempat roh Allah bersemayam. Namun, seperti si kotak tadi, sering manusia itu menutup dirinya untuk roh Allah. Bahkan membuka dirinya untuk ular, untuk iblis, untuk roh-roh kegelapan. Sehingga roh Allah menjadi penonton dalam kehidupan manusia itu. Sehingga roh Allah menjadi penonton bagaimana manusia itu hidup di bawah pimpinan, di bawah bimbingan, di bawah penguasaan daripada ular, daripada setan, daripada roh iblis. Tentu jauh dari kedamaian. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan telah berjanji melalui Abraham bahwa keturunan Abraham akan diberkati dan dijadikan menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang terberkati. Namun Tuhan berjanji bahwa mereka akan hidup selalu di dalam firman Tuhan. Ternyata mereka sering gagal, sering menutup diri untuk Tuhan. Mereka lebih terbuka untuk ilah-ilah lain. Ketika roh Tuhan di luar kehidupan mereka, ketika itulah Tuhan murka kepada mereka. Mereka dibuang ke Babel. Mereka menjadi bangsa yang paling terhina, melarat, menjadi hamba daripada bangsa Babel. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu setia pada janjinya. Tuhan selalu mengingat akan janjinya kepada Abraham. Oleh kasih setia Tuhan, bangsa Israel dibawa kembali ke Yerusalem. Namun Allah memberi tugas pertama, membangun bait suci Allah. Kedua, mereka membangun tembok kota Yerusalem. Dan ketiga, mereka harus hidup sebagaimana umat Allah. Yesaya sangat khawatir melihat karakter, melihat perilaku daripada bangsanya. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin mereka, supaya Roh Kudus, Roh Tuhan yang menjadi penuntun dan menjadi penguat untuk memampukan mereka untuk melakukan
tugas-tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Yesaya berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan lupakan kami. Tuhan, ingatkan kami sebagaimana Tuhan dahulu telah memimpin bapak leluhur kami, di mana Engkau yang menggembalakan mulai dari Mesir, membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah berlimpah susu, berlimpah madu. Mereka merenungkan kembali bagaimana Tuhan selama 40 tahun memimpin bangsa Israel. Ketika mereka dalam kekurangan, Tuhan hadir untuk memberi makanan, minuman, apa yang mereka butuhkan. Allah sebagai gembala justru hadir di antara mereka. Yesaya mengingatkan supaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan berkenan memimpin, menggembalakan mereka. Bahkan Yesaya menggambarkan bahwa mereka adalah ibarat domba. Dan Tuhan sebagai gembala. Namun Yesaya mengingatkan, Yesaya menggambarkan bahwa domba yang digembalakan oleh Tuhan bukan berarti luput daripada kesulitan. Bukan berarti luput daripada persoalan. Bahkan dia menggambarkan ibarat seekor domba, seekor ternak. Dia turun ke dalam lembah. Tetapi walaupun jurang yang sangat terjal yang harus dilalui oleh domba, oleh ternak, karena dia dipimpin oleh seorang gembala yang berhikmat, gembala yang sungguh memperhatikan perjalanan daripada domba-dombanya, gembala yang tahu mana jalan yang benar, supaya domba-dombanya tidak tersandung, tidak jatuh, tidak celaka. Akhirnya gembala menuntun domba-dombanya sampai ke tempat perhentian yang penuh rumput hijau, air tenang, penuh dengan kedamaian. Itu digambarkan oleh Yesaya. Bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Tuhan, bukan tiada persoalan, bukan tiada kesulitan. Jalan anak-anak Tuhan, jalan domba-domba Tuhan, tidak selamanya mulus, selalu ada lubang. Bukan selalu jalan tol, ada dakian, ada turunan, bahkan yang sangat terjal sekalipun harus dilalui, tapi karena Tuhan yang memimpin, yang menuntun, yang menggembalakan, Tuhan akan hadir untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir 3 bulan kita hidup bersama dengan pandemi COVID-19. Kita masuk pada fase PSBB dan kita harus mengisolasi diri. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Menteri Agama telah mengeluarkan surat keputusan, surat edaran, kita masuk pada fase new normal life. Jika kita keluar dari PSBB, jika kita keluar dari isolasi mandiri, kita masuk pada new normal life. Kita harus
mengingat. Virus pandemi COVID-19 bukan berarti sudah lenyap. Bukan berarti sudah tidak ada lagi. Bahkan di beberapa tempat semakin banyak yang terpapar karena virus corona. Di beberapa kota semakin banyak yang terdampak, yang terpapar karena virus corona. Namun kita harus masuk pada fase new normal life. Kita tidak tahu di mana virus itu ada. Kita tidak bisa melihat di mana dia ada sekarang. Namun kita harus hidup bersama dengan virus. Bahkan Pak Presiden mengatakan kita harus bersahabat dengan virus. Tetapi ketika virus ada di dalam tubuh kita, ketika kita bersentuhan dengan si virus, tentu kita akan terpapar. Melalui turunnya Rohul Kudus, kita diingatkan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan supaya kita membuka diri, supaya kita memberikan kesempatan untuk Roh Allah, untuk Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, yang menggembalakan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tanpa tuntunan Roh Allah, kita tidak akan mampu membebaskan diri kita dari virus yang sangat membahayakan. Tanpa bimbingan daripada Rohul Kudus, kita tidak akan mampu berjalan demi keselamatan, demi kesehatan kita. Namun kita percaya di tengah-tengah virus yang mewabah ini, di fase new normal life ini, kita percaya Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya untuk kita, sehingga Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun kita, yang menyelamatkan kita, karena Dia adalah gembala bagi kita. Sebagaimana murid-murid Yesus di 2000 tahun yang lalu, pada saat turunnya Rohul Kudus, setelah mereka dikuasai oleh Rohul Kudus, mereka dimampukan, mereka diberikan hikmat, dan mereka diberi kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai rasul, sebagai murid, sebagai hamba Kristus, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Pun juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita di gereja, bahwa Tuhan akan mencurahkan Rohul Kudus-Nya untuk kita semua, untuk keluarga kita, asalkan kita seperti kotak yang selalu terbuka untuk menerima Roh Allah, dan selalu menutup diri untuk iblis, untuk setan, dan untuk ilah-ilah yang mau masuk, yang mau menggoda, yang menguasai kehidupan kita. Mari bukakan hati dan kehidupan kita untuk menerima curahan Rohul Kudus, agar Rohul Kudus yang memimpin, yang membawa, yang menuntun kita di jalan menuju perhentian yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan,
atas curahan Rohul Kudus-Mu buat murid-murid-Mu, dan oleh pekerjaan Rohul Kudus-Mu mereka dimampukan menjadi seorang rasul, dan mereka dimampukan untuk memberitakan nama-Mu, keselamatan, kehidupan, dan kemenangan-Mu, sehingga gereja-Mu lahir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami merindukan bimbingan-Mu. Walaupun kami sudah memasuki fase new normal life, namun kami tahu benar bahwa musuh kami, pandemi COVID-19, belum Tuhan lenyapkan dari muka bumi ini. Virus masih ada di sekeliling kami. Virus masih ada di antara kami. Namun kami harus hidup. Kami harus beraktivitas dan bekerja. Tuhan, tolonglah kami. Curahkanlah Rohul Kudus-Mu untuk menggembalakan kami. Sebab kami tidak tahu di mana si virus ada. Kami tidak dapat melihat. Hanya Tuhan yang sanggup melihat dan tahu. Dan hanya Tuhan yang sanggup dan mampu membawa kami. Menuntun kami. Supaya kami tidak bersentuhan dengan virus yang mencelakakan kami. Tuhan, kami tahu. Di saat kami percaya akan Tuhan, hidup kami bukan terlepas dari kesulitan dan masalah. Tapi kami percaya dan tahu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri. Namun Tuhan pasti hadir, bekerja dan berbuat untuk melindungi dan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkati gereja-Mu, berkati setiap jemaat yang merayakan turunnya Rohul Kudus di dalam keluarga, di tempat yang berbeda-beda. Namun kami percaya Tuhan pun juga akan hadir. Rohul Kudus-Mu akan Tuhan curahkan buat kami semua dimanapun kami beribadah. Terima kasih Tuhan atas curahan Roh Kudus-Mu untuk kami. Amin.